Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Saya ingin menyapa teman-teman saya. Sebenarnya saya juga tidak enak itu kan, karena baru hari kemarin kalau nggak salah itu Pak Rektor itu kan WA ke saya untuk menggantikan beliau gitu kan. Dan saya sudah memberikan alasan bahwasanya materi kegiatannya tidak sesuai Prof untuk Pak Rektor. Tapi sampai sekarang nggak dibalas ya. Sehingga saya itu juga sedih sekali gitu kan, nggak dibalas. Tapi kemudian terus ada grup di PKBP ini ya, akhirnya mau tidak mau yang mengikuti. Jadi sempat tadi malam itu mau WA Pak Fajar ya, Pak ajari mentimeter Pak gitu kan. Tapi terus waktu juga tidak memungkinkan kelihatannya. Jadi ya sudahlah, nanti kita lebih banyak diskusi aja ya untuk lanjutannya, karena juga sudah siang ya. Dan biasanya kalau sudah siang itu ya kantuk ya, kemudian juga dan suasananya juga sudah berbeda dengan di pagi hari yang mungkin masih fresh ya. Makanya makan siang itu, program makan siang diganti sekarang ya. Makan sore ya, makan bergizi ya, makan bergizi. Kelihatannya seperti itu, karena ternyata dari beberapa riset itu kan untuk makan siang itu juga kurang begitu untuk gizi ataupun untuk beberapa untuk menguatkan ya semangat, itu ternyata juga kurang begitu berpengaruh, sehingga kemudian diganti pagi dan bergizi ya. Jadi kalau presiden sekarang itu program makan bergizi ya, entah nanti di pagi hari atau siang hari. Konon katanya seperti itu ya, karena kalau siang hari dari beberapa riset ternyata justru menunjukkan berbeda dengan yang di pagi hari. Dan tentu kalaupun makan itu kan harus mengandung berbagai asupan yang mungkin karbohidrat, protein dan sebagainya, sehingga lebih baik yang bergizi tadi yang diutamakan. Jadi bukan waktunya ya, tapi lebih kepada kualitasnya. Baik, di sini saya tidak ingin memberikan materi atau menjadi narasumber utama dan sebagainya, tidak ya. Karena saya yakin panjenengan semuanya ini kan sudah sering mengisi materi moderasi beragama ya. Jadi di KKR itu kan moderasi beragama. Saya lihat itu flyernya berdua yang sekali kan gagah-gagah, kadang-kadang ayu-ayu, cantik-cantik gitu kan. Sehingga saya juga tidak ingin kemudian memberikan materi lebih detail lagi, tidak ya. Jadi saya sebagai fasilitator saja ya, untuk yang paling tidak mengingat kembali aja ya, berkaitan tentang program moderasi beragama itu seperti apa. Jadi karena ini sudah sejak tahun 2017 kalau nggak salah ya, ini program ini sudah berjalan ya, dan bahkan tentang pelatihan metodologi moderasi beragama itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian juga berbagai program yang di kementerian itu sudah digalakkan sejak eranya Menteri Lukman Hakim. Jadi sempat saya juga mengikuti pelatihan metodologi moderasi beragama selama 2 minggu kalau tidak salah ya, itu tahun 2018. Itu juga sedikit mengikuti, walaupun sebenarnya untuk materinya itu juga tidak dari berbagai sudut pandang ya, sehingga tidak langsung moderasi beragama. Baik, untuk selanjutnya ini kalau narasumber ya, fasilitator dadaan itu nggak ada alat-alat lengkap gitu ya. Mohon maaf ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang Indonesia ini berideologi Pancasila, ini kita bukan negara teokrasi seperti Arab Saudi ya. Jadi kita itu berdasarkan Pancasila. Kemudian bukan juga negara sekuler ya.
yang kemudian anti agama, ya. Kemudian ya kita negara Indonesia di mana dasarnya adalah Pancasila, ya, yang mengambil nilai-nilai agama yang kemudian nilai-nilai agama inilah kemudian kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini menjadikan berbeda dengan di Arab Saudi yang semuanya serba Islam, ya. Kemudian juga berbagai tatanan kehidupannya nanti sangat berbeda ketika negaranya demokrasi, kemudian juga negara Pancasila. Lanjut. Nah, kemudian ini kita negara kita ini sangat multi macam-macam, ya, multinya berbagai perbedaan, ya, baik multikultur, ya. Jadi ada perbedaan budaya dari Sabang, dari Merauke itu kan mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ada dari Sumatera Barat, mana yang Sumatera Barat? Kemudian ada yang Samin. Tapi nggak tahu Samin itu termasuk suku apa bukan itu? Suku, mengatakannya sebagai suku gitu, ya. Suku-suku Baltok gitu kan. Bukan. Nah, kemudian juga ya ada dari Aceh, kemudian Sumatera Barat, ada kemudian nanti Jawa, Batak, Betawi dan sebagainya. Kemudian juga ada suku Bali, ya. Kemudian juga ada Papua, ya. Saya kira ini sangat beragam sekali, ya. Kemudian juga ada multi religi. Ini juga di Indonesia ini walaupun sebenarnya ada 6 yang diakui, ya. Cuma sebenarnya ada masih banyak lagi, ya, beberapa aliran kepercayaan yang tumbuh, ya, subur, tapi tetap yang diakui baru 6 ini, ya. Jadi ada Islam, kemudian juga ada Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Nah, ini sangat beragam, dan ini pun terkadang juga akan menyita perhatian dengan berbagai keunikannya masing-masing, apalagi ketika hari raya, kemudian juga ketika momen-momen tertentu. Ini kan juga sangat menyita perhatian ketika mempunyai perbedaan agama. Kemudian yang berikutnya juga ada multi etnis, ya. Jadi ada beberapa etnis Jawa, kemudian juga ada Tionghoa, kemudian apa lagi? India, Pak. Ya, kemudian juga Sunda dan sebagainya. Nah, ini juga banyak sekali, ya. Kemudian yang berikutnya adalah juga dari segi bahasa, ini juga bermacam-macam di Indonesia, ya. Jadi ada bahasa Jawa, Sunda, Ngapak, kemudian juga ada bahasa Melayu, ya. Kemudian bahasa Batak, bahasa Betawinan dan sebagainya. Ini juga sangat bervariasi yang ada di Indonesia ini. Kemudian dari segi bahasa, kalau beberapa waktu yang lalu kita juga sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, di antaranya bahasa sebagai pemersatu bahasa Indonesia ini menjadikan sesuatu yang penting, ya, karena kita mempunyai bermacam-macam bahasa, kemudian disatukan dengan bahasa Indonesia. Kemudian juga multi partai, ya. Jadi di Indonesia ini juga banyak partai yang ada PDI, PDIP, PKB, Gerindra. Kelihatannya ketika nyebut itu kan apa namanya, itu adalah partai yang dipilihnya, ya. Nah, ini jadi ini juga sangat bermacam-macam. Kemudian juga dari golongan, nah ini golongan. Nah, ini jadi ini juga dari bermacam-macam golongan. Ini golongan tadi apa ya? Saya kok lupa ini tadi. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang golongan, ya, ini kan kita juga berbeda-beda, ya. Misalkan dari orang yang sederhana, kemudian juga ada orang-orang yang miskin, ada orang yang kaya, gitu kan. Ada orang
mampu dan sebagainya. Nah ini kan juga berbeda-beda orang yang ada di Indonesia, jadi tidak semuanya juga kaya, tidak menengah ke atas juga tidak. Jadi kalau di kurva itu ya kurva normal, ada yang ada yang kaya juga ada yang sedang-sedang aja juga ada yang di bawah misalkan seperti itu juga banyak ya. Jadi ini adalah kondisi Indonesia ya, kondisi Indonesia sekarang ini. Kemudian jadi juga di Indonesia ini kan juga banyak pulau ya. Jadi dari Merauke, Sabang dari Merauke, kemudian dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Ini sangat besar sekali sehingga ketika merawat itu kan juga perlu usaha yang sangat luar biasa ya. Kemudian untuk menjaganya makanya ada diperlukan harmoni ya antar negara dan agama. Kemudian ini negara memberi kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Kemudian juga umat beragama menerima konstitusi, ideologi, dan sistem tata negara. Nah ini adalah beberapa hal yang sangat penting agar harmoni, agar Indonesia ini tetap utuh ya, tetap wujud ya, kemudian juga bisa seterusnya ada ya. Nah ini harus ada harmoni antara negara dan agama, karena kalau nanti dipisahkan itu ya menjadi sekuler, tapi ketika kemudian menjadi satu kesatuan, kemudian menjadi dasarnya itu adalah agama, ya nanti menjadi teokrasi. Nah ini sementara di Indonesia ini kan berbeda ya, berlandaskan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga ini harus disusun, dibentuk agar harmoni itu tetap berjalan. Slide berikutnya. Nah ini beberapa disharmoni negara dan agama ya, ada perang saudara. Nah mungkin kalau panjenengan bisa dulu ya antara di Timor Leste misalnya seperti itu kan dulu kan sempat terjadi ketegangan antara Indonesia kemudian juga Timor Leste sehingga kemudian akhirnya pecah. Kemudian nanti di Aceh juga seperti itu ya, perang saudara. Kemudian juga di Papua yang saya kira itu juga sangat memprihatinkan, bagaimana mereka ingin keluar ya, ingin mendirikan negara sendiri, tapi kemudian dan perang saudara ini yang harus kita hindari ya. Kemudian juga ada separatisme ya, ini nanti di Papua, di Aceh yang pengen keluar dari negara. Nah ini kan juga harus kita antisipasi ya. Kemudian juga instabilitas ya, keadaan-keadaan yang mungkin dari sisi keamanan ini juga memprihatinkan, ini juga harus kita hindari ya. Beberapa misalkan teror itu kan sering muncul, nah ini kita harus hindari apabila nanti ada ketidakharmonisan antara negara dengan agama. Slide berikutnya. Nah ini adalah bentuk-bentuk ketika terjadi disharmoni. Kemudian juga ada beberapa hal yang terjadi ketika harmoni itu tidak berjalan ya. Jadi ketika ini ada minta tolong tapi kemudian ditanya dulu agamamu apa? Sudah minta tolong tapi kemudian sampai kebakaran. Nah ini bentuk eksklusivisme beragama, sehingga hanya menolong ketika golongannya sendiri, agamanya sendiri. Nah ini kan sangat memprihatinkan. Kemudian juga intoleransi ya, perilaku intoleransi. Ini ada makam yang kemudian di makam salib ya, kemudian dipotong agar membentuk huruf T ya, karena itu tidak sesuai ya dengan dasar-dasar makam tersebut, mungkin kira-kira gitu ya. Nah ini juga menjadi hal yang cukup memprihatinkan. Kemudian juga ada ekstremisme beragama, ini terorisme. Jadi dari tahun 2001 itu kan sering terjadi kasus-kasus terorisme, dari bom Bali 1, 2, kemudian beberapa Sarinah, kemudian yang paling akhir saya mencermati itu di pojokan Kertasuran ya, yang dilakukan oleh seorang pemuda ya, dan ini sangat memprihatinkan ya, kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini adalah beberapa hal bentuk ekstremisme beragama ya.
ekstremisme beragama. Dan sempat saya itu sebenarnya ketika penelitian tentang dinamika psikologis anak keluarga teroris ya, saya sempat pergi ke anak-anaknya Amrozi dan sebagainya, dan sebenarnya sebenarnya mereka sudah berubah ya. Jadi ini deradikalisasinya juga sangat berhasil. Jadi kehidupan di sana sudah mulai berubah. Jadi tahun 2017 kalau nggak salah saya sempat tertarik untuk meneliti, tapi karena kondisi menemui anak-anaknya itu juga ternyata sangat susah sekali, tidak saya teruskan. Monggo kalau panjenengan ingin meneruskan ya. Tapi itu menarik ya. Jadi dari sisi orang tuanya terorisme, tapi coba lihat anaknya, kemudian mungkin istrinya ataupun orang tuanya. Nah itu menjadi hal-hal yang sangat penting sekali. Jadi meneliti yang belum pernah ada itu, tak lihat itu malah anaknya, anak keluarga teroris, padahal itu secara psikologis itu sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Ini yang pernah saya teliti. Kemudian ternyata juga sudah ada perubahan, dan kalaupun ada beberapa hal yang sebenarnya ketika terjadi itu ya sangat memprihatinkan, karena secara psikologis anak-anak tersebut kemudian minder, bahkan mengucil, bahkan ketika ketemu itu ya diolok-olok dan sebagainya, dan kemudian sampai pindah sekolah pernah ada. Nah ini beberapa bentuk-bentuk disharmoni ataupun beberapa perilaku beragama yang harus kita hindari, inklusivisme beragama, kemudian intoleransi dan ekstremisme beragama, keagamaan yang ini nanti juga ketika ini dipertahankan ataupun ada dan muncul, ini tentu akan sangat memprihatinkan ketika kita ingin merawat Indonesia. Slide berikutnya. Nah ini jadi kita tidak usah macam-macam ya. Karena kemarin itu kan saya itu dari pesan Pak, ini kan sudah dewasa semuanya, jadi jangan nggak usah ngomong banyak-banyak, oke. Jadi saya itu sesuai dengan SOP yang diajukan oleh panitia ya. Nanti kalaupun jenengan Pak banyak-banyak malah ditinggal tidur Pak, oke saya ikuti aja. Nah ini kita akan diskusi kelompok. Saya mohon ini nanti dibagi menjadi berapa kelompok ya? Banyak sekali ya. 5 Pak. Ya, 5 berapa? 5 kemarin. 5. Berarti kelompok tadi sudah ada. Ampun. Ya udah kelompok tadi aja. Kemarin berapa? Kelompok kemarin berapa? Kelompok kemarin. Pak, gini. Segaris mawon bro. Ya ini aja ya 4 kelompok ya. Jadi dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 kelompok ya. Kemudian ini nanti untuk perintahnya lihat tayang video ini ya. Nah ini jadi kok nggak ada videonya? Nah, ini. Oke, jadi ini nanti mohon ya masing-masing kelompok, masing-masing peserta untuk melihat video ya, video yang akan saya tampilkan. Kemudian bila fenomena terjadi tersebut dibiarkan tumbuh apa yang terjadi di masa depan 10 tahun ke depan. Jika tidak ada intervensi, apakah ada kemungkinan kondisi berubah? Ya ini pertanyaan ini berdasarkan pandangan umum aja. Ya jangan kemudian secara teori tidak seperti itu Pak, gitu ya. Jangan. Hanya ini aja pada umumnya saja, jangan terlalu teoritik ataupun wah ini berdasarkan hasil riset, jangan, nggak usah ya. Ini cukup ini aja ya, cukup seperti pada umumnya aja ya, kehidupan sehari-hari ketika ada tayang seperti ini gimana ya ya. Linknya tadi kan link kan maksudnya ini sudah saya rekam.
Indah Ustaz. Ini Ustaz. Sampai ini nggak kedetek. Nggak tahu apa. Rumah tadi canggih. Jadi sampai penutup nggak tahu. Aku nggak sama orang, nggak tahu. Ini teman-teman sudah connect ke wifi hotel belum? Ambon, Lebih ini ya, lebih kenceng ya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Kemarin kurang disebut mbak.